Mai yang baru pulang touring melihat seorang yang terjatuh di jalan. Perempuan itu mengakui kalau ia mencoba kabur dari salah satu sekolah survival yang ada dekat kota itu. Para Beefighter menyelidiki sekolah itu yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa yang nakal. Mai berinisiatif untuk menyusup jadi siswa demi mengungkap misteri sekolah itu. Esoknya, Mai pun berpura-pura sedang diganggu dua orang di depan para siswa yang sedang melakukan lari pagi. Siswa itu pun membela Mai dan Mai pun dibawa bersama mereka. Sampai di sini rencana mereka berhasil di mana Mai menjadi pemain di dalam sekolah, sementara Takuya dan Katagiri memantau dari kejauhan. Di sana mereka bertemu seorang instruktur perempuan yang kita sebut saja Yolanda. Latihan pun dijalani bersama instruktur tersebut dengan semangat. Sampai suatu ketika Mai bertemu dengan seorang siswa laki-laki yang bernama Kazuma. Ternyata Mai pernah bertemu Kazuma sebelumnya. Kazuma adalah sosok pemotor yang ceroboh. Karena itulah dia dikirim ke sekolah survival itu. Saat latihan perang, lengan Kazuma terluka. Mai mencoba mengobati luka itu walau Kazuma menolaknya. Sementara dari kejauhan, Takuya melihat latihan itu agak brutal. Namun Katagiri malah menyoroti hubungan Mai dan Kazuma yang cinlok selama pendidikan sedang berlangsung. Di malam harinya, Mai mencoba menyusup untuk mencari tahu tujuan sekolah itu lebih lanjut. Secara tak sengaja Mai melihat instruktur yang sedang menceritakan anak didiknya yang kabur karena mesin yang ia gunakan. Mesin yang dapat menghipnotis dan membuat manusia menjadi lebih kuat. Instruktur itu mulai menunjukkan wujud aslinya yaitu Jera dan anak buah Jamal. Sejenak Mai teringat dengan siswa yang di scene awal ia tolong. Secara kebetulan Kazuma lewat, dan Mai menceritakan semua kejadian yang ia lihat kepada Kazuma. Kazuma sebetulnya tak begitu tertarik, karena impiannya hanya ingin jadi pembalap saja seperti Marquez. Setelah diceramahi, Kazuma pun sadar dan dia beserta pelajar lain harus secepatnya pergi dari tempat itu. Mai melaporkan kejadian itu pada dua Beefighter lain dan dia pun diberi izin untuk meledakkan mesin itu. Setelah menanamkan peledak, aksinya diketahui oleh prajurit Jamal. Seorang misterius pun menghentikannya. Sementara Jera sudah menentukan target percobaan selanjutnya yaitu Kazuma. Singkat cerita, Mai malam itu dihukum oleh pria misterius hingga pagi menjelang. Paginya eksperimennya Jera pun sudah jadi dan memanggil hasil eksperimennya dengan Knife Biker. Dari sana Mai langsung mengetahui kalau itu adalah Kazuma yang telah dipengaruhi oleh Jera. Kazuma menyerang Mai, walaupun Mai tidak mau melawannya. Takuya dan Katagiri yang berusaha membantu Mai dihalangi oleh pria misterius yang merupakan Blackbeard. Blackbeard membawa semua siswa yang sudah terhipnotis untuk menyerang Beefighter. Tepat pada waktunya, peledak yang ditanamkan Mai meledak dan merusak alatnya Jera serta menghilangkan fungsi dari gelombang hipnotisnya. Melihat itu Blackbeard semakin marah. Di sisi Mai masih tidak melakukan perlawanan pada Night Rider. Segitu bucinnya Mai dengan pria itu. Jera kembali memerintahkan Night Rider untuk mengakhiri pertempuran. Mai yang bersedih karena Kazuma terhipnotis itu pun berubah menggunakan armor Riddle-nya. Suka atau tidak dia harus menghentikan orang yang dia cintai tersebut. Sehingga pertempuran pun terjadi. Saat bertempur kata-kata Riddle membuat Kazuma tersadar. Kazuma yang setengah pusing pun perintahkan untuk mengalahkan Riddle. Tapi tepat waktu dua Beefighter lain bergabung dengan Riddle. Pertempuran pun berlanjut hingga Kazuma terlempar dari motornya dan bertempur 1 lawan 1 dengan Riddle. Saat itu juga motornya dihancurkan oleh Takuya dan Kazuma pun kembali seperti semula. Melihat Mai terluka, Kazuma pun mengobati lukanya. Mai pun memperkenalkan Kazuma ke dua Beefighter lain. Sementara Jera dan Blackbeard pun menghilang. Berpindah ke seorang pedagang yang sedang jualan hewan peliharaan lucu. Saking lucunya anak-anak sangat tertarik untuk membelinya. Pedagang itu memberi sebuah penggaris yang nantinya digunakan jika hewannya nakal. Dua orang anak yang kita sebut saja Bambang dan Ana dihampiri oleh Katagiri yang baru selesai patroli. Setelah melihat peliharaan Bambang, dia curiga ini ulahnya Jamal dan pergi. Malam harinya peliharaan yang disebutnya Moja itu meronta karena dikurung. Karena suka membangkang, Ana menggunakan penggaris itu untuk menghukumnya. Namun ia malah pingsan dan jiwanya pergi ke suatu tempat. Sementara di sisi Bambang penggarisnya malah menghilang. Di kantor Mang Odik, Katagiri mendapat panggilan dari ibunya Ana. Beefighter langsung menuju lokasi dan melihat Ana dalam keadaan pingsan.
Tak lama anak-anak lain pun juga berdatangan. Dari sinilah Katagiri menyimpulkan kalau ini adalah ulahnya Jamal yang ingin memanfaatkan kepolosan anak-anak. Katagiri berhasil mencari lokasi abang-abang penjual peliharaan tersebut dan mengejarnya. Abang-abang jualan itu mengajaknya ke sebuah proyek dan di sana banyak mandor yang sudah bersiap untuk bertempur. Alhasil pertempuran pun tak dapat dihindari. Abang-abang jualan itu pun berubah menjadi Gigaro. Ternyata ini adalah rencananya Gigaro untuk membawa kesadaran anak-anak ke tubuh sebuah monster yang bernama Mojangga yang terbentuk dari peliharaan-peliharaan kecil anak-anak tadi. Dari dalam Mojangga terdapat anak-anak yang berteriak ketakutan. B-Fighter yang ingin berubah pun tidak dapat melakukannya karena pengaruh mood dari jiwa anak-anak yang di dalam. Katagiri yang menyadari hal itu ingin mencoba menyelamatkan jiwa anak-anak yang terperangkap. Tak lama muncullah Bambang yang satu-satunya anak yang tidak tertangkap karena penggarisnya hilang. Gigaro geram dan mencoba menyerang Bambang. Namun dengan cepat dilindungi oleh Katagiri. Bambang yang masih menyimpan moja kecilnya berencana akan menghancurkannya demi membebaskan Ana. Namun itu dihentikan oleh Katagiri karena bukan salah dari moja, tapi adalah Gigaro yang membuatnya menjadi jahat. Saat Katagiri memegang moja, Katagiri pun pingsan dan kesadarannya masuk ke dalam Mojangga, begitupun dengan Bambang. Di dalam Mojangga, Katagiri terus menghibur anak-anak agar tidak berpikiran negatif. Dan selalulah dalam keadaan mood yang bagus. Karena itu akan mempengaruhi pertarungan B-Fighter di luar sana. Sementara Gigaro yang menyamar jadi abang-abang mencoba menghentikan Katagiri. Alhasil terjadilah pertempuran Mojangga yang berada di luar dan di dalam tubuhnya. Katagiri terus menyuruh anak-anak agar tetap bernyanyi karena itu akan sangat berpengaruh kepada moodnya Mojangga. Walaupun sempat kewalahan, namun anak-anak tetap semangat sehingga dapat melihat keadaan di luarnya Mojangga. Katagiri yang bertempur dengan Gigaro pun berhasil mendapatkan senjata Gigaro dan melemparkan senjata itu ke kelemahan Mojangga. Sehingga jiwa anak-anak itu kembali ke tubuhnya masing-masing. B-Fighter pun yang sudah berkumpul kembali berubah ke wujud supernya. Memanggil kendaraan listrik kreditan dan mulai bertempur dengan Mojangga yang sedikit dapat bantuan dari pesawatnya Jamal. Tembakan Mega Hercules itu pun mengalahkan pesawat Jamal. B-Fighter turun dari kendaraan dan mengalahkan Mojangga tanpa perlawanan berarti. Sementara Gigaro berhasil kabur. Esoknya anak-anak sudah kembali seperti semula dan membawa peliharaan mojanya. Diketahui makhluk bernama moja itu berasal dari dimensi lain dan menjadi peliharaan bagi anak-anak bumi. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.